Minggu ini kita mau teruskan temanya bulan Januari ini mengenai ketekunan. Dan minggu ini tentang tekun membayar harga, itu identitasmu. Dari 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 29. Saya mau tanya dulu, pernahkah saudara masuk suatu tempat di mana mungkin tempat baru yang orang tidak kenal kamu dan saudara diminta buktikan identitasmu. Mungkin naik kapal atau pesawat atau mau lamar kerja atau mau ikut ujian masuk kuliah baru. Jadi waktu diminta kasih lihat identitas, apa perasaanmu waktu diminta perhatian khusus itu? Apakah marah, jengkel, malu, takut? Di dalam ayat-ayat ini kita baca hari ini, Paulus membuktikan identitas dia sebagai hamba Tuhan. Walaupun dia tidak mau, dia tidak suka membuat hal ini, tapi karena banyak orang lain bangga-bangga apa yang mereka buat, dia dituduh dia bukan hamba Tuhan yang benar. Mungkin kalau kita refleksi sekarang semua mau buat identitas di internet, di Facebook, di live streaming, dan buat banyak fans, banyak likes. Tapi apakah mereka siap membayar harga atau tidak? Uh, jadi itu sesuatu yang perlu kita perhatikan hari ini. Uh, dari 2 Korintus 11 dan saya baca ayat 16 sampai 19 dulu. Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya juga kurang bijaksana, sama seperti guru-guru baru itu yang suka membanggakan diri. Tetapi kalau masih ada di antara kalian yang menganggap saya kurang bijaksana, terimalah saya seperti kalian sudah terima guru-guru baru itu, supaya saya juga bisa sedikit membanggakan diri. Memang tadi saya memakai sindiran. Uh, Sebenarnya membanggakan diri dengan meniru perkataan orang yang kurang bijaksana. Sekarang ada banyak guru yang membanggakan diri melalui cara dunia. Jadi biarlah juga saya meniru mereka. Karena kalian sangat sabar mendengarkan kata-kata sombong dari guru-guru itu, memang kalian terlalu bijaksana. Jadi Paulus rasa dipaksa membuktikan identitas dia sebagai hamba Tuhan. Dia rasa perbandingan dengan dia dengan orang lain yang layani adalah seperti permainan anak. Kamu berapa fans? Saya berapa fans? Syarat apa yang kamu penuhi? Uh, Tidak ada guna menurut dia, tapi karena orang lain pakai bukti itu, maka dia akan pakai bukti itu di depan orang Korintus yang minta. Ayat 20, 21. Itulah sebabnya pada waktu guru-guru yang baru itu menipu kalian, mengambil harta kalian, mereka meninggikan diri dengan memperlakukan kalian seperti kaki tangan mereka. Kalian sabar dan ikut saja. Bahkan kalian terlalu sabar waktu mereka menampar muka kalian. Memang kalau saya atau Timotius dibandingkan dengan guru-guru baru itu, ternyata kami terlalu lemah. Apakah kalian pikir kami harus malu karena kami tidak menampar kalian? Jadi bukti dari orang-orang lain yang melayani, mereka memperbudakkan jemaat dengan banyak cara, memperhambakan kamu, menghisap, menarik dari mereka, kuasai mereka, berlaku dengan sombong terhadap mereka, menampar kamu. Itu kata-kata yang Paulus pakai. Dan jemaat terima karena dibuat dengan cara yang manis, manipulasi namanya. Apa yang diajarkan oleh dari mereka kepada jemaat, harus disunat, bahkan harus ikut seluruh hukum Taurat, harus bayar untuk setiap pelayanan yang diterima, seperti bayar tiket masuk surga. Dan mereka penuh kesombongan karena mereka minta jemaat lebih loyal kepada mereka daripada keluarga sendiri. Itu konteks. Jadi ayat 22,
Kita terus uh, jadi hal-hal di mana mereka berani membanggakan diri, saya juga bisa banggakan diri di dalam hal yang sama. Tapi ingat bahwa saya bicara seperti orang yang kurang bijaksana. Mereka orang Ibrani, bukan? Saya juga orang Ibrani. Mereka orang Israel, saya juga orang Israel. Mereka keturunan Abraham, saya juga keturunan Abraham. Mereka membanggakan diri karena mereka melayani Kristus. Saya layani Kristus lebih dari mereka. Ucapan saya ini hanya seperti ucapan orang mabuk. Saya bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dicambuki lebih dari mereka, dan juga lebih sering hampir mati. Jadi ini bukti, Paulus mulai cerita mengenai bukti identitas dia, hamba Tuhan yang lain daripada mereka. Uh, Paulus uh, orang Ibrani, orang yang lain kritik Paulus sebagai karena dia sepertinya orang campuran. Uh, Bukan orang Ibrani, orang Israel, umat pilihan Allah, seperti dia bukan. Orang keturunan Abraham, punya warisan janji Allah. Jadi mereka bangga semua itu. Tapi Paulus juga bisa. Tapi dia memilih untuk tidak bangga hal-hal lahiriah atau duniawi. Bukti utama dia, dan ini yang kita belajar, pengorbanan. Siap membayar harga, tekun membayar harga, terus-menerus. Hitungan semua yang Paulus buat, pengorbanan dia. Ada 3 atau 4 kita perhatikan. Ayat 25 atau 24 kita baca, orang Yahudi sudah 5 kali menghukum saya dengan cambuk sebanyak 39 kali. Seperti yang diizinkan hukum Taurat. Pejabat pemerintah Roma sudah 3 kali hukum saya dengan pukul dengan tongkat kayu. 1 kali saya hampir mati karena dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami kapal tenggelam, termasuk 1 kali di mana saya berada di laut sepanjang malam sampai besok sore. Dalam perjalanan seringkali saya terancam dengan bahaya sungai, bahaya pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, bahaya dari orang yang bukan Yahudi. Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat sunyi atau di laut, dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang yang menyamar sebagai saudara seiman. Jadi mungkin pertama lihat 25, 3 kali dipukul dengan kayu atau didera. Inilah hukum pemerintah Romawi, dibuat dengan kayu kecil yang menyakiti lebih daripada rotan. Warga Romawi tidak bisa dihukum seperti itu, tapi Paulus adalah warga Romawi dan tetap 3 kali dia dipukul seperti itu. Karena aksi demo masyarakat yang buat pejabat takut dan dia suruh dipukul seperti itu. Dihukum. Paulus melepaskan hak kewargaan atau hak politik. Tangkap ini. Bagaimana terapkan kebenaran ini dalam zaman sekarang? Semua orang bicara hak politik. Dia menyerahkan hak politik, hak kewargaan, karena dia tekun membayar harga. Wow. 24 sesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 atau 39 kali dipukul dengan ini saya harus jelasin sedikit. Ini hukuman orang Yahudi. Ikatan 3 potongan kulit sapi selebar tangan diikat dengan barang tajam dimasukin di dalam kulit itu. Jadi waktu pukul dari bahu sampai ke pinggang, depan dan belakang, waktu cabut barang tajam ini masuk ke dalam daging dan dikeluarkan, semua dibuka, luka-luka dan darah. Dan kalau mati dari pukulan ini, orang yang memukul tidak bertanggung jawab. Sering ada orang mati dari pukulan ini, dan Paulus dibuat begini 5 kali. Paulus lepaskan hak atas tubuh dan kesehatan. Wow. Tekun membayar harga, lepaskan hak atas tubuh dan kesehatan. Bagaimana artinya bagi kita semua sekarang? 26, di perjalanan aku serang diancam bahaya.
di atas laut 3 kali dengan kapal yang tenggelam, bahaya di jalan, penyamun. Paulus lepaskan hak atas security dan keamanan, membayar harga. Bagaimana kita? Dan terakhir 27 sampai 29, sering mengerjakan pekerjaan berat, berjuang keras, sering tidak tidur, sering kali saya lapar dan haus, dan sering saya menahan lapar karena tidak ada makanan, sering kedinginan, kurang pakaian. Lebih dari semua hal itu, tiap-tiap hari saya merasa terbeban karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. Pergumulan jemaat. Terus, jadi waktu saya mendengar ada jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut rasa lemah. Kalau saya dengar iblis berhasil jatuhkan salah satu anggota, amarah saya terbakar dan hati saya hancur. Dia rasa lemah, turut rasa lemah dengan orang lain. Dengan orang yang jatuh, dia turut merasa pergumulan. Paulus masuk ke dalam hidup orang yang dia melayani. Bukan lempar pelayanan kepada orang dari jarak jauh atau di internet. Dia masuk ke dalam hidup mereka. Bukti, identitas, tekun membayar harga. Jadi saudara pikirkan minggu ini, bagaimana kita bisa tekun dalam tahun baru ini. Mungkin ada harga yang Tuhan minta kita bayar lebih lagi, supaya pemulihan hidup terus terjadi. Lifestyle change tetap ada dalam hidup kita, lebih serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati semua.